Halo Insan Mangor, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Ibtada dari CNC Indonesia dan Monster Chip Indonesia. Sebelumnya kita mohon maaf nih karena udah hampir 3 bulan kita nggak ngonten. Semoga mulai bulan ini kita tetap rajin lagi ngonten biar tetap bisa berbagi buat semua. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas mengenai linear actuator. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu linear actuator, barang ini tuh semacam hidrolik elektrik atau hidrolik yang pengendaliannya itu memakai listrik. Aplikasi penggunaannya banyak, semisal sekarang ini lagi musim meja desk yang bisa kita turun dan naikin si ketinggiannya, yang mana alatnya itu pakainya ini. Atau dulu zaman Breto kita pernah pakai ini sebagai pengatur sudut solar panel, walaupun ini hanya prototipe. Di video ini kita akan bahas lengkap barang ini, mulai dari spesifikasi hingga uji kekuatan, dan juga mungkin kalau sempat rangkaiannya untuk mengontrol si linear actuator ini. Berhubung kita punya 4 buah linear actuator, 4 jenis linear actuator, ada yang 10 cm, 20, 30, dan yang paling panjang yaitu 50 cm. Maka biar gak terlalu panjang videonya, kita hanya akan menguji dan nge-review linear actuator ini yang paling panjang, yaitu yang 50 cm. Ini dia barangnya, bentuknya seperti ini. Kita jual sudah free dengan bracketnya atas dan bawah. Kemudian dari segi material, ini kokoh banget. Terbuat dari bahan aluminium yang kokoh juga. Di sini terdapat tulisan 12 volt yang berarti tegangan kerjanya itu di 12 volt tentunya. Di bagian ini yang menyondol ini adalah motor DC gearboxnya, full metal gearbox. Dan di sini juga terdapat tulisan spesifikasinya meskipun pakai bahasa asing, tapi mudah dimengerti lah. Kita nebak-nebak aja apa sih tulisannya. Dan berikut ini adalah spesifikasinya. Pertama, untuk tegangan kerjanya memakai tegangan 12 volt DC dengan daya 20 watt, yang artinya bisa kita supply dengan adaptor 12 volt 2 ampere, itu sudah cukup. Untuk perpanjangan struknya, struk yaitu 500 mm atau sekitar 50 cm. Nanti kita akan coba dan ukur panjangnya benar atau enggak segitu. Kemudian panjang minimum pemasangannya atau ukuran terpendeknya adalah 650 mm atau 65 cm. Untuk panjang maksimumnya ada di 1150 mm atau 115 cm. Untuk kecepatannya ada di 5 mm per second, 5 mm per second. Jadi 1 detik itu nambah panjangnya 5 mm. Sehingga secara teori kalau panjang struknya 500 mm, maka setidaknya butuh waktu 100 detik dari panjang minimum ke panjang maksimum. Itu jika kita supply dengan tegangan 12 volt. Nanti kita akan coba pakai 24 volt yang seharusnya mungkin bisa lebih cepat. Lanjut ke kekuatan. Kekuatannya itu diklaim mencapai 2000 Newton atau setara kurang lebih 200 kilo. Secara teori ini udah cukup untuk ngangkat manusia dengan berat rata-rata. Ya ini oke juga sih, kuat kalau gitu. Nanti kita akan coba bener atau enggaknya dia bisa nyampe 2000 Newton. Kemudian udah terdapat limit switch, di sini sudah include. Maksudnya kalau kita pendekkan atau panjangkan sampai mentok, si motor ini otomatis mati. Jadi gak akan kebablasan, dan ini juga membuat kita mudah untuk mengontrolnya. Nggak perlu microcontroller, nggak perlu delay-delay ya. Yang terakhir, proteksi IP rating. Itu ada di IP65, yang berarti ini tuh udah kuat debu, tahan debu, dan tahan air. Bahkan kalau airnya itu berbentuk semprotan bertekanan. Cocoklah untuk lingkungan industri, bahkan outdoor, hujan-hujanan, harusnya sih nggak masalah. Nanti kita akan buktikan juga kalau sempat. Oke, baiklah, masuk ke pengujian. Di pengujian pertama kita akan coba dulu speednya, kemudian kebutuhan arusnya juga kita akan coba, dan kita juga akan mencoba memakai tegangan 24 volt bisa atau enggak. Untuk pengujiannya kita pakai power supply ini, kita setel di 12 volt. Nanti kita akan lihat berapa arus yang dipakai dan berapa kecepatan perpanjangannya.
sesuai spek atau enggak. Sekaligus juga mungkin kita akan uji limit switchnya beneran berhenti atau enggak sama sekali kalau udah mentok. Dan berikut ini adalah hasilnya. Pengujian selanjutnya adalah pengujian kekuatan yang spesifikasinya itu katanya bisa nyampe 200 kilo. Di pengujian ini kita akan gunakan beban manusia seorang dulu dengan berat ada di kisaran 50 kilo, dan ini dia hasilnya. Ternyata ini bisa enteng kalau 50 kilo, nggak masalah sama sekali. Lanjut, gimana kalau pakai 2 orang sekaligus? Dan ternyata nggak masalah, walaupun kalau udah terlalu panjang ini agak melengkung gitu. Tapi intinya ini kuat pakai 150 kilo. Saya yakin kalau pakai 200 kilo pun ini kuat beneran. Oke teman-teman, itulah reviewnya. Untuk kesimpulannya, ini itu kuat, serius kuat banget. Dengan hanya daya 20 watt, tapi ini dia beneran bisa ngangkat sampai 150 kilo yang kita uji. Kemudian untuk bahannya juga ternyata worth it. Ini untuk kelas industri ini oke, gak jadi masalah. Yang perlu diperhatikan itu kenaikan perpanjangannya itu cukup lambat. Jadi ini tuh berbanding terbalik dengan kekuatannya. Kalau kekuatannya semakin rendah, kecepatannya juga semakin tinggi. Nah, untuk mengakali kecepatannya itu yang lemot banget, kita harus pakai tegangan 24 volt. Bisa pakai 24 volt. Oh ya, karena videonya udah terlalu panjang, next video mungkin kita akan kasih tutorial rangkaian sederhana untuk mengontrol si linear actuator ini tanpa perlu microcontroller. Baiklah teman-teman, itu saja video kali ini. Saya Ibtada dari CNC Indonesia dan Monstership Indonesia. Hatur nuhun dan salam ngoprek.